Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan dengan judul Tauhid sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas betapa pentingnya pemahaman tentang Tauhid dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita ketahui, Tauhid sebagai konsep dasar dalam Islam menempatkan Allah SWT sebagai sumber segala pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana konsep Tauhid dapat mempengaruhi dan membentuk cara pandang dan pemikiran para ilmuwan dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kami juga akan membahas bagaimana prinsip Tauhid dapat memberikan landasan moral bagi para ilmuwan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan yang mereka temukan. Dengan demikian, marilah bersama-sama kita saksikan presentasi dari kelompok 3. Sebelum mendalami tentang materi Tauhid sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Tauhid itu dan ilmu pengetahuan. Jadi, Tauhid menurut Ismail Roji Al-Faruqi yaitu pengikat bagian-bagian Islam yang menjadikan sebuah bagian-bagian Islam itu menjadi suatu badan yang integral dan organis yang biasa kita sebut sebagai peradaban. Secara sederhana dapat diartikan Tauhid ini sebagai keyakinan dan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, penafsiran ini memiliki makna yang sangat kaya dan agung dalam keseluruhan Islam. Keseluruhan Islam yang dimaksud ini yaitu seperti seluruh kebudayaan, seluruh peradaban, atau seluruh sejarah yang terdapatkan dalam satu kalimat pendek yaitu La ilaha illallah. Tauhid ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu Tauhid Rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam segala hal perbuatannya, misalkan menciptakan, menguasai, atau mengatur alam semesta. Yang kedua yaitu Tauhid Uluhiyah atau Tauhid Ibadah, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam segala hal perbuatan hambanya, seperti contohnya berpuasa, sholat, nazar, haji. Yang ketiga yaitu Tauhid Asma wa Sifat, yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut dalil yang menjelaskan tentang Tauhid yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 51 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala wa la tattakhidu ilahaini itsnain. Innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Yang artinya Allah berfirman, janganlah kamu menyembah 2 Tuhan, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Bagaimana ilmu pengetahuan itu? Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan ilmu pengetahuan, maka setiap manusia akan bisa mendapatkan sebuah kebenaran melalui proses-proses tertentu, baik dengan melakukan penelitian ilmiah maupun dengan berbagai cara lainnya. Ilmu pengetahuan di dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan.
Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakal. Dalil ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kisah surah Al-Mujaddah ayat 11. Apa sih hubungan tauhid dengan ilmu pengetahuan? Tauhid adalah akidah dasar dalam agama Islam yang mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa dan segala sesuatu berasal darinya. Sementara itu, ilmu pengetahuan adalah usaha manusia untuk mempelajari dan memahami alam semesta serta fenomena-fenomena di dalamnya. Dalam Islam, tauhid tidak hanya berbicara tentang keesaan Tuhan, tetapi juga mengajarkan bahwa alam semesta dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk memahami ciptaan Tuhan. Sebagai contoh, ketika seorang ilmuwan mempelajari sifat-sifat alam semesta, ia sebenarnya sedang mencoba memahami cara Tuhan menciptakan alam semesta. Ketika seseorang ilmuwan mempelajari proses-proses kehidupan, ia sebenarnya sedang mencoba memahami bagaimana Tuhan menciptakan makhluk hidup. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dapat memperkuat keyakinan seseorang dalam tauhid. Karena semakin banyak pengetahuan yang diperoleh, semakin jelaslah bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan. Sebaliknya, keimanan yang kuat pada tauhid juga dapat memotivasi seorang untuk terus belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan karena ia sadar bahwa dengan mempelajari ciptaan Tuhan, ia semakin dekat kepadanya. Berikut dalil hubungan tauhid dengan ilmu pengetahuan. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Ya, baik, selanjutnya ialah konsep tauhid dalam membangun ilmu pengetahuan. Nah, dalam konsep ilmu pengetahuan ini, Islam menjadikan iman sebagai dasar utama melandasi ilmu. Oleh karenanya, kita sebagai kaum muslim diwajibkan untuk beriman dan beramal dengan ilmu. Lalu, mengapa iman dijadikan landasan ilmu pengetahuan? Nah, ilmu pengetahuan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan muslim. Dalam konsep ilmu pengetahuan, Islam menjadikan iman sebagai dasar utama yang melandasi ilmu. Mengapa? Karena iman mengandung pernyataan syahadah yang mencangkup kebenaran tauhid. Selanjutnya ialah sumber ilmu pengetahuan. Di samping iman yang dijadikan sebagai dasar keilmuan, Islam juga menjadikan wahyu sebagai sumber utama ilmu. Sebagaimana wahyu pertama pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan arti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa antara tauhid dan ilmu pengetahuan itu saling berhubungan. Selanjutnya adalah bagaimana antara tauhid dan ilmu pengetahuan berkorelasi sehingga membentuk fondasi agama yang kuat. Nah, berikutnya adalah beberapa cara atau beberapa fondasi
untuk kita pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah keesaan Tuhan dan kesatupaduan kebenaran. Nah, jadi yang pertama kita harus mengakui bahwa Tuhan itu esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatunya itu menjadi satu kesatuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah kebenaran wahyu dan akal. Nah, ada beberapa orang atau mungkin banyak orang di luar sana berpikiran bahwa wahyu dan akal itu tidak saling terhubung, karena biasanya wahyu itu didapatkan oleh Nabi dan Rasul itu di luar nalar atau di luar akal sehat manusia. Namun kita sebagai muslim yang baik, hendaknya kita harus mempercayai bahwa wahyu itu benar adanya. Yang ketiga adalah menuju interrelasi ilmu dalam Islam. Nah, maksud dari poin yang ketiga ini adalah bahwa segala ilmu pengetahuan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah, maka manusia hanya seperti hewan yang dilepaskan ke alam liar tanpa mengetahui tujuan dan arah. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya berupa Al-Quran. Maka Al-Quran adalah sumber utama bagi ilmu pengetahuan manusia. Dan yang terakhir, ada pepatah yang berbunyi, tanpa tauhid ilmu pengetahuan yang tinggi ibarat bangunan yang megah tetapi fondasinya rapuh, sehingga justru membahayakan pemiliknya. Nah, dari pepatah ini dapat diketahui bahwa sebelum kita mempelajari ilmu pengetahuan yang tinggi, alangkah baiknya kita harus mempelajari apa itu tauhid terlebih dahulu.